Hai, selamat sore. Kembali ketemu dengan Investanis tanggal 26 April 2023. Ya, buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Lebaran, kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Dan hari ini adalah hari pertama kerja setelah libur Lebaran, ya. Kami harapkan tetap semangat, tetap eh, optimis, ya, tetap bersyukur, ya, dalam melakukan dan mendapatkan apa yang selama ini sudah terjadi. Oke, di sini kami akan kembali sampaikan saham yang kami review, ya. Tapi sebelumnya kami memberlakukan dua pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer kami dan pernyataan pertama kami. Kemudian pernyataan kedua adalah tidak ada benturan kepentingan. Jadi kami di sini tidak sedang memiliki, ya, dalam hal ini saham TBLA, ya, Tunas Baru Lampung, ya, sampai tanggal 26 April 2023. Jadi tidak ada benturan kepentingan dalam penyampaian materi ini. Namun tentu saja tidak tertutup kemungkinan di waktu yang akan datang atau katakanlah hari besok dan selanjutnya mungkin saja kami memilikinya. Oke, kita kembali masuk ke saham yang kita review ini. Seperti tadi kami sampaikan, ya, Tunas Baru Lampung. Kita lihat dulu profilnya, ya. Oke, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Jadi eh, semua data atau informasi ataupun fitur untuk penyampaian materi ini kami menggunakan platform-platform tersebut, juga ada sumber lainnya, ya. Oke, kita lihat. PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi minyak goreng sawit, minyak goreng kelapa, minyak kelapa mentah, CPO, dan sabun mandi. Kegiatan bisnis perusahaan meliputi produksi dan distribusi produk-produk konsumen berbasis agrikultural seperti minyak sawit, minyak kelapa, minyak sayur, minyak kelapa mentah, stearin, minyak sawit mentah, minyak biji sawit, distilat asam lemak sawit, distilat asam lemak kelapa, keping sawit dan kopra, serta sabun. Perusahaan yang merupakan kelompok usaha Sungai Budi ini mempunyai brand yang terkenal, yaitu Rose Brand. Perusahaan ini menjual produk-produknya di pasar domestik dan internasional. Ya, itu profil singkatnya, ya. Adapun alamatnya ada di Wisma Budi lantai 8 sampai 9, Jalan HR Rasuna Said Kafling C6, Karet Kuningan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan kode pos 12940, ya. Info berikutnya dapat Anda lihat di stockbit.com. Oke, sekarang kita masuk ke comparisonnya, ya, perbandingannya dengan ini. Eh, Stockbit membandingkan dengan BIS SIM TGKA, ya. Jadi kami mengganti, ya, ganti supaya lebih apple to apple, ya.
Yang pertama kami bandingkan, kami ganti PIS jadi PALM ya, Providen Agro Tbk ya. Kemudian TGKA ya, TGKA kami gantikan dengan Pegun ya, Pegun prediksi Gunatama ya. Oke. Kemudian kami bandingkan lagi dengan ANJT. Cukup banyak ya sebenarnya ya. Jadi baiknya memang kita bandingkan dengan sesama emiten CPO ya. Oke, kami pikir sektor kita ganti saja dengan yang terbesarnya ya. AALI ya, Astra Agro Lestari. Oke, eh, kita lihat perbandingannya ya. Pertama kita lihat current price earning ratio, current pair ya. Baik yang annualized maupun 12 trailing method ya. 12 bulan terakhir ya. Nah, kalau TBLA pairnya baik yang disetahunkan ataupun 12 bulan terakhir 4,04 ya. Jadi TBLA dibandingkan di sini termasuk lebih murah ya. Nah, yang terdekat adalah SIM ya. Sedangkan yang termahal adalah Pegun ya. Pegun. Kemudian kita lihat eh, price book value-nya ya. TBLA ada di 0,47 ya. Yang paling kecil itu ANJT ya, 0,36 ya. Lanjutnya kita akan lihat net profit margin-nya kuartal terakhir ya. TBLA di 5,54 ya. Dengan yang tertinggi adalah Pegun ya, 16,45. Dan yang terkecil adalah Palm ya, 0. Kemudian kita lihat return on asset ya, return on asset pada pemegang sahamnya. TBLA termasuk yang paling tinggi ya, kalah dengan Pegun. TBLA dari 11,74%, sedangkan Pegun 12,05% ya. Oke, kemudian kita lihat ya pembagian dividen terakhir ya, pembagian dividen terakhir ya, yang tahun 2022 TBLA, SIM, PALM ya dan ANCT. AALI Baren ya 13 April 2023. Jadi TBLA ini belum membagikan dividen ya, tapi dia eh, tercatat membagikan dividen rutin ya. Oke. Selanjutnya kita lihat cash flow from operation, kemampuan TBLA atau emiten menghasilkan kas dari operasionalnya. Ya, TBLA 1,023 triliun ya. Yang tertinggi adalah SIM ya, 3,5 triliun ya. Oke. Ya. Jadi kita lihat apakah ada rencana pembagian dividen ya. Kita lihat corporate action-nya. Ya, dia baru RUPS ya, TBLA baru RUPS tanggal 12 Mei 2023 ya. Oke, sorry, akan ya, karena ini bulan April, maaf. Akan RUPS 12 Mei 2023 ya. Sedangkan sebelumnya dia baru right issue ya, jadi mengeluarkan saham baru ya, right issue ya dengan ex-date-nya 5 April. Sudah lewat ya, sudah lewat. Jadi yang ke depan ini adalah RUPS ya, dan ini adalah RUPS tahunan. Jadi ada
kemungkinan membagikan dividen ya. Sepanjang pengamatan kami PBLA ini rutin ya membagikan dividen ya. Contohnya tahun 2022 dua kali ya, sekali interim ya, dibayarnya 2 Agustus ya, sekali lagi finalnya ya tanggal 21 Desember 2022 ya, itu untuk tahun buku 2021 ya. Sedangkan tahun buku 2020 juga ada dividen ya. Intinya adalah bahwa TBLA ini selama 5 tahun terakhir ini membagikan dividen ya, sebelum sekarang ya. Oke, selanjutnya eh, ada hal yang menarik mau kami tunjukkan di sini ya dari apa yang kami lihat. Kenapa jadi ke TBLA ya? Oke, eh, ya kalau kita perhatikan ya 5 tahun terakhir dari 2022 sampai sorry, ini quarterly ya, kita ganti annual. Dari 2022 sampai 2017, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tahun ya, 6 tahun ya. Ada 6 tahun laporan keuangan berurutannya terakhir ya. Kalau kita perhatikan ya, bahwa di 2017 ya, 2017 itu laba bersihnya yang tertinggi ya selama 6 tahun terakhir ini ya, selama 6 tahun terakhir ini. Kemudian di tahun 2018 turun 764 triliun ya, terus eh, turun lagi 661 ya, 661, kemudian naik ya di 2020 681 ya. Kemudian naik lagi di 2021 792 triliun. Kemudian terakhir tahun kemarin ya 2022 ada 801 triliun. Kenapa ya? Karena 3 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir ya, bahkan di awal tahun kelima dari sekarang ya, TBLA itu labanya naik terus ya, naik terus dan rajin membagikan dividen. Nanti kami kasih highlight sedikit ya, bahwa dengan kondisi seperti sekarang, seperti yang terjadi sekarang, yaitu labanya naik terus ya, labanya naik terus selama 5 tahun terakhir. Ternyata Tunas Baru Lampung harga sahamnya turun terus, ya, turun terus. Jadi bahkan ya eh, apa namanya eh, dibandingkan 5 tahun terakhir, harga saham TBLA sudah turun 50% ya. 5 tahun terakhir harga sahamnya turun sampai 50% ya dibanding eh, awal tahun kelima ya dari sekarang ya. Awal tahun dari 5 tahun terakhir ya. Itu. Jadi sudah turun sebesar 50% ya. Sementara laba bersihnya selalu naik tiap tahun ya, tiap tahun. Jadi artinya apa? TBLA ini ternyata sedang diskon ya, diskon 50% ya, tapi laba meningkat ya. Harganya diskon 50% dengan laba yang meningkat. Bahkan setelah Lebaran ini ya, setelah Lebaran eh, harga TBLA masih turun ya, 605 ya, turun 0,82% dari hari kemarin ya. Jadi ada semacam anomali ya, atau dalam market kita seolah-olah harga ini belum price in ya, itu atau belum banyak yang tahu ya. Nah, sekarang kita masuk ke itunya ya,
teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan fitur volume, linear regression, ya, zigzag, dan moving average ya, 5 hari ya. Oke. Oke, kalau kita perhatikan ya, memang ya TBLA kan kalau kita lihat di grafik ini turun terus ya, turun terus. Tapi fundamentalnya kuat, fundamentalnya kuat. Kenapa? Karena dia mencetak laba dan rajin membagikan dividen dan tidak ada hal-hal yang signifikan ya, yang mempengaruhi operasional si perusahaan ini ya. Karena labanya sendiri naik ya. Jadi labanya naik signifikan ya. Tidak ada hal-hal yang mengguncang perusahaan ini sebenarnya. Jadi bingung ya. Saya juga bingung ya. Labanya naik terus, tapi harganya turun terus, sedangkan tidak ada faktor-faktor di luar yang mengganggu operasionalnya. Terkecuali memang labanya turun ya, atau malah rugi ini naik terus ya, tapi harganya turun terus. Gitu. Nah, kebetulan juga kita baru hari raya Lebaran, bahkan faktor hari raya Lebaran pun tidak mencerminkan ya, mencerminkan penggunaan ya produk dari TBLA ini. Seperti tadi saya sampaikan, salah satu produk yang terkenal adalah Rose Brand. Mungkin ibu-ibu memahami atau mengetahui ya Rose Brand ya, salah satunya ya produk dari TBLA. Oke. Jadi kalau melihat analisa regresi, ternyata ya TBLA ini sudah menembus ya, menembus batas bawah dari garis linear ya. Jadi kanal regresi ini seperti bola kasti atau bola pingpong ya di dalam suatu pipa ya. Nah, dia turun naik kekuatan dari gravitasi ya atau dorongan ke atasnya ya. Jadi di sini dia sudah tembus ya di garis bawah dan biasanya ya kita bisa lihat di apa namanya di kanal regresi ini ke belakangnya ya dia akan berusaha naik ya itu secara logikanya ya sedangkan juga secara harga harusnya dia naik ya karena labanya naik 5 tahun ya setiap tahun naik ya labanya. Ya, jadi ya kembali kepada Anda bahwa kami menyatakan pernyataan disclaimer ya, tapi eh, kami tentu saja akan berencana ya untuk dapat. Karena di sini dari kanal regresi ini kita udah lihat ya, dia naik ya, walaupun sini merah ya, tapi dia masih belum tembus ya di bawah harga 605 ini. Jadi eh, menurut kami ya TBLA ini dapat ya dibeli selama harganya masih di atas 605 ya. Jadi ini seperti harga terendahnya ya, harga terendahnya ya selama eh, sampai kalau kita ada di sini itu tanggal 14 Juli tahun 2020 ya. Ya, jadi 2020 sampai sekarang ya 2023 605 ini harga terendahnya ya. Jadi kami melihat ya area beli ya dan Anda juga dapat punya pertimbangan sendiri ya. Menurut kami ya TBLA ini dapat dibeli selama Maret harganya di atas 605 ya. Paling tidak dapat di akumulasi ya sampai ke harga eh,
610 ya. Ya, cuma satu praksi ya. 605 sampai 610 ya, karena praksi 5 ya. Ya, namun terpulang kepada pertimbangan Anda ya. Sedangkan take profit ya dapat diharapkan di harga 655 ya. 655 support sebelumnya ya. 655 support sebelumnya sampai eh, resisten sebelumnya ya 685 ya. Jadi tutup kerugian sebagai manajemen risiko jika harga tembus di bawah 605 ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Dan bagi Anda yang mendukung kami dengan menonton, tekan like, subscribe, makasih banyak. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, tekan like, dan tetap subscribe di channel kami ini. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan di kolom komentar agar kami dapat semangat dan berusaha memberikan yang lebih baik lagi ya, sesuai apa yang menjadi kritik dan saran Anda ya. Akhirnya sebelum kami menyampaikan video singkatnya, kami ucapkan terima kasih kembali ya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.